Halo, selamat pagi anak-anak, juga Bapak Ibu guru. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi yang indah ini kami boleh ada di tempat ini untuk melakukan pembelajaran. Percaya Tuhan sudah melindungi, menyertai kami hari-hari, sehingga kita pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai pembelajaran, kami mau mendengar sedikit renungan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kristus sendiri bekerja, memberikan pengertian dan pencerahan pada anak-anak semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Oke, seperti tema yang harus kami lakukan untuk beberapa guru, yaitu temanya adalah Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Kalau minggu kemarin Bu Rina sudah memberikan sumber kekuatanku, demikian juga saya juga akan memberikan tema yang sama, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Hanya mungkin pembicaraannya yang berbeda anak ya. Baik, akan kita baca ayat hafalan atau ayat Alkitab dari 2 Korintus ayat 4 7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 anak ya. Oke, saya baca. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Haleluya, amin. Demikian perkataan Paulus saat ia sedang mengajar kepada jemaatnya di sana. Tapi untuk itu akan saya berikan sebuah cerita tentang ada 4 orang anak ya. Kita sebut saja namanya A, B, C, dan D ya. Si A memang terkenal di sekolah seorang anak yang pandai. Si B ya di bawahnya ya, meskipun dia juga pandai tetapi masih di bawahnya. Demikian juga C masih di bawah dari si A. Suatu saat mereka terlihat dalam diskusi, pun bertanya. B, dia berkata kepada si A, bagaimana sih kemarin ulanganmu dapat berapa? Kebetulan A menjawab kemudian bahwa ulangannya itu baik kan anak, dapat 90, 95, dan yang terakhir 100. Dan si B, dia berkata, gimana ya? Aku itu sudah belajar sungguh-sungguh. Aku itu sudah belajar sungguh-sungguh, bahkan mamaku itu kalau setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu mau mencari guru les. Tapi kenapa kok tidak bisa nilaiku sebagus kamu ya? Aku kemarin cuma dapat 75, 80, sama 80. Nggak bisa menyamai kamu. Kemudian si C juga begitu. Iya gimana ya? Aku sih memang nggak kayak si B. Aku nggak kayak si B. Si B seperti itu. Tapi kalau aku, coba kamu lihat. Aku selalu setiap hari masuk. Selalu memperhatikan guru. Tidak pernah aku absen 1 kali pun. Tapi sama, nilaiku gak pernah sebagus kamu. Bahkan sama si B aku pun juga masih kalah. Kemudian si D pun juga bicara anak. Sama A.
aku sih nggak seperti si B dan si C. Aku ini ya tergolong orang yang malas lah, orang yang bodoh. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing ya dengan nilaiku sih hancur, benar-benar hancur. Tapi tahu nggak kamu, sebetulnya aku pun juga ingin seperti kamu. Coba kau berikan kami ini, kami itu rahasianya supaya aku bisa mirip dengan kamu. Setidaknya nilai-nilaiku bagus lah. Baiklah anak-anak, ternyata ada diskusi yang cukup bagus ya di sini ya. Nah, kemudian si A ternyata tidak menjawab anak-anak, tetapi mereka si A bercerita tentang seorang yang bernama Paulus. Jadi teman-teman, ada seorang bernama Paulus. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi tahukah kalian, Paulus sebelum dia bernama Paulus, dia ada bernama Saulus. Saulus ini benar-benar orang yang orang ini ya, orang ini memang dipercaya karena dia itu di samping kaya, dia itu juga pintar, pandai dan sebagainya, dicakap, kemudian dipercaya oleh orang-orang. Dan apa yang dilakukan Saulus? Dia itu mengejar-ngejar orang-orang Israel atau orang-orang yang beragama Kristen, dan kemudian apa? Dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Dan jika aku bertanya kepada kalian, menurutmu jika aku puasa ini misalnya ya, misalnya aku ini puasa, kira-kira Saulus ini diapain ya menurutmu? Dia itu ya pekerjaannya tiap hari itu selalu, pokoknya dia selalu mencari di mana ada orang Kristen, di mana ada orang yang pengikut Tuhan Yesus, dia akan mencarinya kemudian menganiayanya, bahkan sampai dibunuhnya. Kira-kira kalau kalian disuruh memberikan hukuman, kira-kira hukuman apa yang paling baik buat Saulus ini? Iya, aku pikir jawabanmu sama. Tentu saja hukuman yang paling baik adalah hukuman yang paling besar yang dia pernah lakukan kepada orang-orang kita, orang-orang Kristen. Tentu saja mati, ya kan? Iya, ya, si B, si C dan si D itu juga, saya pikir juga begitu, kematian saja buat dia. Ya, dia juga merasakan bahwa hukuman yang paling besar itu seperti itu. Ternyata Tuhan kita luar biasa. Bahkan ternyata andai kata pun kita berdebat mengenai apa yang dipikirkan Tuhan, kita pun juga pasti akan kalah. Karena Tuhan ternyata tidak membunuhnya, teman-teman. Ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia dipegang, kemudian disuruh membayar semua yang dilakukannya terhadap orang-orang Kristen. Kita tahu bahwa Saulus ketika dia pergi ke suatu tempat di Damsyik, di tengah jalan dia langsung ditemui oleh Tuhan Yesus dan dia langsung dipegang dan diambil. Saat itu dia tidak bisa bergerak dan dia entah terpaksa entah apa, dia harus mengikuti, kemudian dia diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Saulus kemudian berganti nama menjadi Paulus. Ketika dia menjadi Paulus, dia harus membayar semua apa yang pernah dilakukan kepada bangsa Israel, khususnya orang-orang Kristen saat itu. Jadi dia dianiaya, ya, hamba Tuhan atau rasul Tuhan, pengikut Tuhan yang paling hebat dianiaya adalah Paulus. Tetapi di situ Tuhan ada. Tuhan tetap, meskipun dia dianiaya, Tuhan tetap membela. Sehingga dia lepas Paulus. Apakah dia pernah dikejar-kejar? Sering. Paulus sering dikejar-kejar oleh semua orang untuk dibunuh.
Tapi Tuhan ada juga di situ, melindungi dia, bahkan menyelamatkan dia. Ya, kemudian Paulus akhirnya setelah semuanya dilakukannya, kemudian dia berkata seperti ini pada suatu saat. Ya, kita tahu bahwa Pauluslah yang sudah begitu banyak memberikan hukum-hukum tentang Tuhan. Jadi kalau kita melihat Alkitab, jadi yang paling banyak ditulis di dalam Alkitab adalah buatan Paulus. Sehingga banyak beberapa orang yang mengatakan bahwa sebetulnya kitab Alkitab itu punya Paulus, tapi tidak, ya. Tapi Paulus di situ memang Paulus adalah seorang yang sangat disayang Tuhan dan dia harus membayar akan kekurangannya, sehingga dia pun juga harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Nah, kemudian Paulus berkata, tetapi harta ini kamu punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Di sini Paulus katakan bahwa sebetulnya dia itu orang yang hina, dia itu orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, dia itu orang yang sudah terbuang, orang yang kalah, orang yang sebetulnya harus mati, tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Ya, dia bahkan dia pernah pelayanan Paulus lebih panjang dan lebih banyak daripada nabi-nabi Tuhan yang lain atau rasul Tuhan, murid-murid Tuhan yang lain. Nah, tapi di sini Paulus katakan bahwa sebetulnya dia itu kekuatan yang dia miliki, kemampuan yang dia punyai berasal dari Allah. Jadi sekali-sekali cobalah kembali kepada Tuhan. Ya, kembalian kalau kalian sudah melakukan semuanya itu, kalian sudah melakukan semuanya itu tapi belum berhasil, coba kembali kepada Tuhan. Duduk bertekuk lutut, minta kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Kalian pasti akan dibukakan. Coba. Kalian coba minta apa yang kamu inginkan dari Tuhan. Khusus masuk ke suatu tempat tersendiri kemudian kalian minta, pasti kalian akan menerima. Demikian adik-adik, bahwa kekuatan yang dipunyai oleh kita, oleh manusia, sebaiknya jangan pernah membuat kita itu sombong atau merasa takabur, tetapi karena kekuatan itu sebenarnya adalah dari Allah. Karena Tuhan sayang kepada kita dan ingin kita melakukan sesuai yang diinginkannya, makanya Dia memberikan kekuatan pada kita sebagai manusia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, bahwa tetap sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Kita kembali pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan sudah kami dengar, kami terima, kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini pun juga telah melawat anak-anak ini untuk memberikan pengertian, memberikan kemampuan, bahkan memberikan pencerahan sehingga mereka boleh menerima bahwa benar kekuatan yang kuasa yang hebat itu hanya daripada di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.